Waris tunggal 191. Kemarahan Tommy. Bagaimana bisa seorang monster cyber sepertimu dikalahkan oleh anak ingusan seperti dia? Ucap Tommy marah sekali. Itulah yang aku herankan, Tuan. Virus yang aku kirimkan itu adalah modifikasi terbaru dan program yang tidak akan bisa dihapus atau dinetralkan oleh siapapun kecuali apa? Ngomong yang jelas. Jangan menggantung seperti itu. Bikin penasaran saja. Bentak Tommy semakin marah. Kecuali jika orang yang membuat program tersebut masih hidup. Jawab Austin berterus terang. Jadi maksudmu, virus yang kau kirimkan itu buatan orang lain? Tanya Tommy penasaran. Benar, Tuan. Program tersebut adalah milik sahabatku dulu, ketika sama-sama bekerja di perusahaan Birawa Group. Jawab Austin apa adanya. Apal. Jadi kau pernah bekerja di perusahaan itu? Tanya Tommy terkejut sekali. Benar, Tuan. Dan aku bekerja di sana lumayan lama. Sekitar 8 tahun lebih. Jawab Austin cepat. Kalau begitu, kau tahu seluk-beluk perusahaan tersebut. Jadi sangat mudah bagimu untuk meretas sistem informasi mereka. Respon Tommy senang. Sayangnya, aku yang dijuluki si monster cyber ini, sampai sekarang pun belum mampu menembus sistem pertahanan mereka. Dan itu yang sangat aku herankan. Jawab Austin berterus terang. Kata mertuaku, kau seorang monster yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan orang-orang yang berpengaruh di bidang cyber, hacker, semuanya tunduk padamu. Tapi kenapa kau yang sangat dihormati oleh orang-orang di benua ini, bahkan mungkin dunia, bisa takluk dengan bocah ingusan tersebut? Respon Tommy menyayangkan kelemahan anak buahnya itu. Aku yakin bocah itu ada hubungannya dengan sang legenda tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menangkis virus yang kukirimkan itu? Bahkan, ucap Austin sedikit ragu-ragu. Bahkan apa? Apakah telah terjadi sesuatu di sistem pertahanan komputer kita? Tanya Tommy sedikit khawatir. Benar, Tuan. Virus tersebut telah dikirimkan kembali ke sistem pertahanan komputer kita. Dan sampai saat ini, aku belum bisa mengatasinya. Jawab Austin takut-takut. Kenapa kau tidak cepat-cepat melapor padaku? Dan kenapa setelah sekian lama, baru kau laporkan? Bentak Tommy menyalahkan si Austin tersebut. Serangan balik virus itu belum berlangsung lama, Tuan. Tapi baru sekitar setengah jam yang lalu. Lalu apa usahamu agar sistem pertahanan komputer kita tidak mereka retas? Aku akan mengundang beberapa orang master cyber untuk membantuku mengatasi virus tersebut. Karena sedikit banyak, aku juga mempunyai formulanya. Cepat lakukan apa yang harus kau lakukan. Aku tidak mau perusahaan kita kebobolan seperti perusahaanku dulu. Ucap Tommy panik. Dan kelihatannya sangat marah sekali. Baik, Tuan. Saat ini juga, aku akan menghubungi teman-temanku. Tapi mohon Anda bersabar sedikit. Karena semua membutuhkan waktu. Jawab Austin mencoba bernegosiasi dengan tuannya tersebut. Baik. Aku tunggu 1 jam dari sekarang. Dan mereka yang kau hubungi sudah harus ada di sini. Aku tidak mau kebobolan untuk yang kedua kalinya. Teriak Tommy gusar. Baik, Tuan.
jawab Austin patuh. 1 jam kemudian, 7 orang Master Cyber hacker telah berkumpul di ruang operator milik Tommy itu. Rata-rata mereka berpenampilan klimis. Tapi satu hal yang membedakan dengan yang lain adalah 4 orang diantaranya berkepala pelontos, alas tidak berambut sama sekali. Tanpa membuang waktu lagi, mereka segera menuangkan semua pengetahuan mereka tentang cyber security dan cara menghancurkannya ke dalam komputer mereka masing-masing. Komputer-komputer yang mereka operasikan itu memang sengaja disiapkan oleh Tommy sendiri. 8 orang Master Cyber, yang rata-rata berjuluk monster tersebut, berjibaku melawan virus yang telah dikirimkan kembali oleh Deon, si pencipta virus itu sendiri, 1,5 jam lebih yang lalu. Berbagai macam formula, transkrip, pola dan kode-kode rumit mereka tuangkan pada komputer mereka. Tapi sampai sejauh ini, usaha ke-8 orang itu belum juga membuahkan hasil. Malah terjadi perlawanan dari pihak seberang, yang tentu saja tidak mau tinggal diam apabila virus yang dikirimkan kembali itu sedang diotak-atik atau sedang dibuat tidak berdaya oleh mereka. Di ruang operator yang diketuai oleh Rams tersebut, saat ini sedang berkumpul Tuan Birawa, Deon dan Rams. Sedangkan Dion sendiri sudah kembali ke rumah sakit, di mana Ivory sedang dirawat di sana. Ram dan gurunya itu, didampingi oleh Tuan Birawa, sedang berbincang-bincang di ruang operator tersebut, sedangkan anak buahnya masih tetap mengawasi layar komputernya masing-masing. Tapi tiba-tiba anak buah Rams berteriak, "Bos, lihat! Mereka sedang berusaha untuk memecahkan sandi-sandi yang telah kita kunci itu, dan berusaha membobol sistem pertahanan kita." Ujarnya panik. "Kaulan tenang saja. Seberapa kuat pun mereka, aku tidak akan gentar. Karena aku sudah mempunyai serangan balik, jika mereka masih tetap saja membandel. Kaulan lihat saja nanti." Jawabnya tenang sekali. "Baik senior," jawab mereka serempak. "Guru, ada satu program lain yang mencoba masuk ke jaringan kita. Apa yang harus kita lakukan, Guru?" ucap Rams panik. "Sejak kapan kau menjadi bodoh, Rams? Hanya program kecil seperti itu, kau sudah panik. Percuma aku mengangkatmu sebagai murid." Respon gurunya kecewa atas sikap Rams itu. "Maaf Guru, aku lupa," jawab Rams sambil cengengesan. "Kalian jangan diam saja. Cepat awasi dan tangkis program apa saja yang akan masuk ke dalam komputer kita. Jika ada hal-hal yang mencurigakan, cepat laporkan padaku," ucap Deon memberi perintah tegas. "Baik senior," jawab mereka serempak. "Ternyata kau masih belum mau menyerah juga, Austin. Bahkan telah berani melawanku, dan berusaha menghancurkan programku yang kau curi itu. Kau pikir aku akan tinggal diam saja?" Batin Deon dalam hati. "Baiklah Austin. Kau tunggu 1 menit lagi. Aku akan menghancurkan program itu. Aku sudah berbaik hati untuk tidak menghancurkan perusahaan tuanmu itu. Tapi kau semakin dikasih hati, malah semakin mau menginjak harga diriku," ujar Deon kesal. Setelah Deon mengucapkan kata-kata tersebut, kembali jari-jari Deon dengan terampil mengetikkan transkrip rumit, dan simbol-simbol aneh, serta formula yang tidak bisa dipahami oleh siapapun, kecuali dia sendiri di komputernya.
Belum sampai 1 menit, semua pola-pola tersebut sudah selesai. Kemudian dengan sekali klik, program tersebut terinstal di seluruh komputer yang ada di ruangan itu, termasuk juga komputer induk. Setelah semua program yang belum pernah ada sama sekali di komputer manapun berhasil terinstal di seluruh komputer ruang operator tersebut, secara mendadak, tanpa ada komen atau perintah, seluruh komputer itu merestart dan memperbaiki dirinya sendiri. Hanya membutuhkan waktu 1 menit, seluruh tampilan komputer yang ada di ruangan tersebut, termasuk komputer induk itu, antar mukanya sudah baru dan terbarukan, tetapi program-programnya tidak hilang sama sekali. Kemudian Deon disaksikan oleh Rams dan Tuan Birawa sekali lagi mengetikkan transkrip rumit di komputer ruang misterius itu, dan tak lama kemudian mengklik sekali lagi program yang telah dibuatnya itu, dan langsung menghilang dari layar. Di seberang sana, kota Paris, Perancis, di ruang operator milik Tommy, telah terjadi kehebohan besar, karena seluruh komputer yang mereka operasikan sebelumnya mendadak mati tanpa sebab. Bahkan ada beberapa komputer yang ada di ruang operator itu meledak. "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" ucap mereka sahut-menyahut dan panik. "Tenang, ini hanya kejadian biasa. Mungkin terjadi overload, atau ada tegangan tinggi pada komputer-komputer itu," ucap Austin, mencoba menenangkan teman-temannya itu. "Aku tidak yakin kalau ini disebabkan oleh overload atau tegangan tinggi. Pasti ada perlawanan dari pihak mereka. Kau lihat, semua komputer-komputer kita, termasuk komputer yang kau operasikan itu, seluruhnya mati dan tidak bisa dihidupkan kembali," bantah salah seorang di antara mereka. "Gawat. Aku yakin orang yang telah mematikan komputer ini dari jarak jauh dan menguasai program-programnya adalah sang legenda hidup. Tidak salah lagi. Ini pasti ulahnya. Kurang ajar. Ternyata dia masih hidup," batinnya dalam hati. Saat mereka sedang panik itu, Tommy masuk, diiringi oleh belasan bodyguard yang semuanya berwajah tidak ramah. "Ada apa ini? Dan kenapa kalian diam saja? Apakah komputer-komputer ini memang sengaja kalian matikan?" tanya Tommy marah. "Bukan begitu Tuan. Komputer-komputer ini telah dimatikan dari jarak jauh," jawab Austin apa adanya. "Bagaimana bisa? Bukankah kalian orang-orang yang berjuluk Master? Bahkan ada di antara kalian ini berjuluk Monster Cyber. Tapi kenapa kalian masih tetap kalah juga?" hardik Tommy tidak senang. "Maafkan kami Tuan. Orang yang sedang kita lawan itu kemungkinan besar adalah seorang legenda cyber, yang satu orang pun tidak akan mampu melawannya," jawab Austin jujur. "Legenda cyber? Siapa dia?" respon Tommy penasaran. "Dia orang yang tadi telah kuceritakan pada Anda Tuan. Namanya Deon. Orang itulah yang dijuluki oleh para cyber dan hacker di seluruh dunia dengan sebutan yang sangat mengerikan dan tinggi, yaitu legenda cyber. Kenapa aku baru mendengarnya? Padahal sudah cukup lama aku tinggal di negara itu. Perusahaanku juga mempunyai para peretas atau hacker dan cyber sekaligus. Tetapi kenapa tidak ada informasi tentang dia?" Gumam Tommy lirih pada diri sendiri. Lalu apa kemungkinan yang akan terjadi
Jika komputer-komputer kita tidak bisa lagi dihidupkan, apakah data-datanya tidak kalian cadangkan ke tempat lain? Ada Tuan. Tapi semua cadangan-cadangan itu juga sudah dinonaktifkan dari jarak jauh. Jadi kita telah kehilangan seluruh akses dan data-data tentang perusahaan Tuan. Bahkan mungkin organisasi. Jawab Austin dengan ekspresi khawatir. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Ini gampang saja Tuan. Sistem keamanan komputer kita, yang penuh dengan informasi perusahaan Tuan, bahkan perbankan milik Tuan, juga akun-akun perusahaan Tuan, telah dikuasai oleh mereka. Kapan saja mereka mau, maka pihak bank yang dihubungi oleh mereka akan merelakan dana Tuan ditransfer ke rekening lain. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Cepat lakukan sesuatu. Selamatkan data-data kita. Ucap Tommy panik sekali. Sayangnya tidak bisa Tuan. Kami mohon maaf. Jawab para hacker dan cyber itu serempak. Dasar tidak berguna. Sampah. Ucap Tommy marah. Sambil menembaki komputer satu persatu hingga meledak. Dan menimbulkan api. Untung tidak sempat membesar. Karena anak buahnya bergegas mematikannya dengan racun api. Kurang ajar. Ternyata aku dikalahkan sekali lagi oleh si Dion keparat itu. Teriaknya keras. Kalau masalah ini diketahui oleh mertuaku, habislah aku. Gawat. Apa yang harus aku lakukan? Ujar Tommy panik dan ketakutan. 192. Siapa dia? Apa? Bagaimana bisa terjadi? Siapa orang yang telah dia disinggung? Tanya Benyamin marah. Dion Mahesa Birawa, pemilik Birawa Group di Asia. Jawab Damien dengan sikap hormat. Panggil Tommy. Aku ingin mendengar secara langsung dari mulutnya. Ada permasalahan apa antara dia dengan si Dion itu? Ucap Benyamin memberi perintah. Baik Tuan. Jawab Damien patuh. Tak lama kemudian, Tommy dibawa menghadap Benyamin ayah mertuanya itu. Dengan ekspresi takut-takut, apa yang telah kau lakukan Tommy? Tanya Benyamin dengan suara kuat. Pa, ini tidak seperti yang Papa perkirakan. Semua komputer kita mati. Karena ada orang jahat dari Asia yang ingin menguasai perusahaan kita. Jawabnya berbohong. Plak. Papa. Porcui Papa Afrappe Tommy. Il este innocent. Papa. Kenapa Papa memukul Tommy ini? Dia tidak bersalah. Tu testitlah. Papa fait lui donner une leçon. Kau diam saja di situ. Papa hanya ingin memberi pelajaran padanya. Mais pa. Taistol. Ne pas interferer. Diam. Jangan ikut campur. Damien. Amene Adeline dan Sachambre. Damien. Bawa Adeline masuk ke kamarnya. Kui Monsieur. Baik Tuan. Je ne fax pasque. Papa ne frappe plus Tommy. Aku tidak mau. Papa jangan pukul Tommy lagi. Damien. Kui Monsieur. Baik Tuan. Damien tidak memperdulikan lagi teriakan dari Adeline tersebut. Walaupun dia berteriak kuat-kuat. Atas perintah tuannya, Damien membawa secara paksa Adeline itu untuk masuk ke dalam kamarnya. Tommy yang melihat kejadian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak berani bergerak atau bersuara sedikit pun. Pipinya yang barusan tadi ditampar oleh Benyamin, masih juga terasa perih. Walau dia merasa sakit, tapi Tommy tidak berani melawan.
Di samping kuat, ayah mertuanya juga sangat berpengaruh. Saat ini saja dia dikelilingi oleh 5 orang bodyguard berwajah dingin. Ada permasalahan apa antara kau dengan si Dion itu? Tanya Benyamin dengan ekspresi datar tapi penuh ancaman. Tidak ada apapun antara kami berdua, Pak. Dion itu temanku waktu kuliah dulu. Jawab Tommy berbohong. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa sampai ada laporan bahwa kau mencoba menghancurkan sistem pertahanan komputernya? Bantah Benyamin marah. Dia dulu yang mencoba meretas komputer kita, Pak. Jadi Tommy hanya membela diri saja untuk melindungi perusahaan kita. Jawab Tommy masih saja mengelak. Bohong, ucap seseorang yang baru saja masuk dengan suara kuat. Austin, apa yang kau lakukan? Pekik Tommy marah. Saya hanya ingin meluruskan kejadian yang sebenarnya, Tuan. Bahwa Dion itu tidak bersalah. Dia melakukan semua itu untuk mempertahankan keamanan perusahaannya saja. Sanggah Austin apa adanya. Pada awalnya, Tuan Tommy ini memintaku untuk membuka dan melumpuhkan cybersecurity perusahaannya dengan mengirim virus ke komputer mereka. Tapi mereka melawan dan menyerang balik komputer kita sampai semua komputer yang ada tidak bisa lagi dibuka. Ucap Austin apa adanya. Apa alasanmu melakukan itu, Tommy? Dan apa hakmu menggunakan fasilitas cybersecurity perusahaanku? Tanya Benyamin marah, sampai kulit wajahnya menegang menahan kemarahan tersebut. Aku, plak, hajar dia. Dasar bajingan kau. Teriak Benyamin kuat-kuat. Ampun Papa. Jangan pukul lagi. Aku mengaku salah. Ucap Tommy tak kuasa menahan sakit. Karena dipukuli oleh 5 orang bodyguard itu dengan sadis. Dengan minta ampun. Apakah kau pikir perusahaanku bisa terselamatkan? Kau pikir ini urusan mudah? Hardik Benyamin kesal. Sambil terus memerintahkan pada kelima bodyguardnya untuk terus memukuli Tommy. Tubuh Tommy sudah tidak sanggup lagi menahan siksaan itu. Dia segera ambruk ke lantai 2. Sungguh miris sekali. Seorang calon pemimpin organisasi dan asosiasi perdagangan Eropa, khususnya Prancis, harus terkapar sangat menyedihkan seperti itu. Dengan tubuh penuh luka, akibat disiksa oleh mertuanya sendiri. Benyamin yang melihat menantunya tidak berdaya seperti itu, akhirnya menjadi terenyuh juga. Dia segera memerintahkan kepada kelima anak buahnya tersebut untuk mengangkat tubuh Tommy dan dibawa ke rumah sakit. Sepeninggal Tommy, Benyamin mengalihkan perhatiannya pada Austin, lalu bertanya, siapa Dion itu? Dan dari mana asalnya? Tanya Benyamin penasaran. Dia cucu kandung dari orang yang bernama Mahesa Birawa dari wilayah timur. Pemilik perusahaan Birawa Group. Jawab Austin cepat. Mahesa Birawa. Mungkinkah itu Birawa orang terkaya Asia waktu itu? Ucap Benyamin penasaran. Benar Tuan Besar. Saya pernah bekerja padanya selama 8 tahun di sana. Jawab Austin apa adanya. Berarti Tommy telah menyinggung orang yang salah. Aku harus menemuinya langsung untuk meminta maaf padanya. Guman Benyamin lirih. Jika tidak aku lakukan secepatnya, aku khawatir perusahaanku akan dibuat bangkrut olehnya. Dan kemungkinan besar organisasiku juga sudah disusupi olehnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ucap Benyamin sangat khawatir sekali.
Edgar, siapkan tiket keberangkatanku ke negara tersebut. Siapkan untuk 10 orang-orangku juga. Perintah Benyamin tegas. Baik Tuan Besar, jawab Edgar patuh. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang tersebut. Tuan, sapa Austin ragu-ragu. Apakah kau ingin ikut, Austin? Tanya Benyamin ingin tahu. Tidak Tuan Besar. Biarlah saya tetap di sini. Karena saya pernah berselisih dengan Tuan Birawa itu. Apalagi dengan orang yang dipanggil dengan legenda cyber tersebut. Jawab Austin takut-takut. Legenda cyber? Siapa dia? Respon Benyamin penasaran. Dia sahabatku Tuan. Waktu sama-sama bekerja pada Tuan Birawa. Jawab Austin jujur. Berarti kalian berdua sama-sama seorang cyber sekaligus hacker. Kau berjuluk monster cyber sementara dia berjuluk King of Cyber Tuan. Dan sekarang sudah menjadi seorang legenda. Sambung Austin lancar. Baiklah Austin. Terima kasih atas informasinya. Kau tetap di sini saja. Aku akan pergi menemui Tuan Birama tersebut untuk meminta maaf. Dan meminta dia agar mau membuka akses ke komputer perusahaanku lagi. Ucap Benyamin lemah. Tapi ada sedikit pengharapan. Baik Tuan Besar. Respon Austin cepat. Rumah sakit Queen Chandramaya. Sekitar pukul 8 malam. Atau sekitar pukul 3 sore waktu Prancis. Saat Benyamin berkata seperti itu pada Austin. Dengan niat untuk pergi ke kota Golden City. Guna menemui Tuan Birawa itu. Yang bersangkutan sedang berada di rumah sakit. Bersama dengan Dion. Dan puluhan pengawal elit lainnya. Saat ini Tuan Birawa dan Dion sedang menunggu Ivory yang kondisinya sudah semakin membaik. Dan rencananya akan keluar dari rumah sakit tersebut. Perawatan selanjutnya akan dilakukan di rumah sendiri. Lakukan persiapan yang terbaik. Bawa peralatan yang diperlukan ke vilaku. Dan kalian setiap hari secara bergiliran harus menjaga Ivory di sana. Ucap Dion tegas pada beberapa orang dokter yang bekerja di rumah sakit miliknya itu. Baik Tuan Besar. Jawab mereka patuh. Apakah saat ini juga istriku sudah bisa dipindahkan ke vila? Tanya Dion dengan ekspresi datar. Sudah Tuan. Tinggal menunggu pengecekan akhir pada tubuh Nyonya. Baru bisa dibawa pulang. Jawab salah seorang dokter hormat. Salam Tuan Besar. Sapa seseorang yang tiba-tiba datang menghadap Tuan Birawa. Ya. Ada sebuah panggilan masuk ke telepon kantor. Dari seseorang yang bernama Benyamin asal Paris, Prancis. Ucap seorang manajer personalia Birawa Group cabang Kota B. Sambil membungkuk hormat ke arah Tuan Birawa dan Dion. Ada masalah apa? Tanya Tuan Birawa singkat. Orang-orangnya mengatakan bahwa dia ingin datang ke kota ini untuk bertemu dengan Tuan Besar. Katanya ada urusan penting yang akan dibicarakan dengan Tuan. Jawab manajer itu apa adanya. Benyamin. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana dan kapan itu? Aku sudah lupa. Batin Tuan Birawa dalam hati. Apakah ada informasi lain tentangnya? Menurut laporan dari bawahannya yang bernama Damian itu, orang yang bernama Benyamin tersebut adalah ketua organisasi mafia dan asosiasi perdagangan Aurora. Aneh. Untuk apa dia ingin menemuiku? Tanya Tuan Birawa penasaran. Kalau masalah itu saya tidak tahu Tuan Besar. Jawab manajer itu jujur. Baiklah kau boleh pergi.
Respon Tuan Birawa cepat. "Terima kasih Tuan Besar," jawabnya sambil berlalu pergi. 193. Kedatangan Benyamin. Kawasan Bougival. Mansion mewah kota Paris, Prancis. Adeline yang mengetahui bahwa suaminya disiksa sampai sekarat seperti itu menjadi sedih. Dia tidak menyangka ayahnya tega melakukan itu pada menantunya sendiri. Padahal Tommy telah menyelamatkan nyawanya, yang merupakan putri dan anak satu-satunya di keluarga Benyamin tersebut. Tapi kenapa dia tetap tega menyiksa Tommy sampai sedemikian rupa? Adeline tidak habis pikir dengan sikap ayahnya pada Tommy. Padahal sebelumnya dia sangat menyayangi Tommy. Tapi kenapa sekarang Tommy malah dibuat tidak berdaya seperti itu, hingga harus dirawat di rumah sakit. Sampai saat ini pun, Tommy masih terbaring di sana, dan belum sadarkan diri. Dokter mengatakan bahwa Tommy dalam kondisi koma, dan tidak diketahui kapan akan siuman. Adeline tidak bisa berbuat apa-apa. Mau protes kepada ayahnya, jelas sekali dia tidak berani. Mau mengadu kepada ibunya, dia sudah tidak punya. Karena sejak 5 tahun yang lalu, Claire ibunya Adeline telah pergi untuk selamanya. Sore itu sekitar pukul 4 waktu Prancis. Adeline yang sudah tidak dikurung di dalam kamarnya lagi, memberanikan diri untuk keluar, lalu memeriksa keadaan sekitar. Tidak ada seorang pun yang dia temui di mansion mewahnya tersebut. Kemudian dia bergegas keluar, untuk mencari seseorang yang bisa ditanyai, di mana Tommy saat ini berada. Kebetulan pada saat dia sedang kebingungan seperti itu, datang seorang pelayan rumah tangga, yang mengabarkan bahwa Tuan Besar mansion tersebut telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk membawa Tommy ke rumah sakit, karena kondisi tubuhnya sangat parah sekali. Mendapat berita seperti itu, Adeline buru-buru bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit, di mana suaminya saat ini sedang dirawat. Sesampainya di sana, Adeline segera menuju ruang resepsionis rumah sakit, untuk menanyakan di mana ruang Tommy dirawat. Tak lama kemudian, setelah mencari informasi di buku catatan, dan juga di komputer yang ada di depannya itu, perawat tersebut mengatakan bahwa Tommy saat ini sedang dirawat di ruang VIP, dan hanya dijaga oleh 2 orang bodyguard saja. Dengan nekat Adeline menerobos pengawal tersebut, yang tentu saja tidak berani mencegah kedatangan putri tuannya itu. Mereka berdua hanya membiarkan Adeline untuk masuk ke ruang di mana Tommy saat ini sedang dirawat. "Mon amour, ce qui vous est arrivé?" "Sayangku, apa yang telah terjadi padamu?" ucap Adeline sedih, sambil menitikkan air mata penyesalan, saat mengunjungi suaminya tersebut di rumah sakit. Kemudian dia bergumam lirih, "Mon père est un homme cruel. Ne vous souciez pas de votre propre enfant. Si vous faites une erreur, vous serez toujours pun." Ayahku memang laki-laki yang kejam. Tidak peduli anak sendiri. Kalau salah tetap dihukum. Guman Adeline sedih, ketika mengenang saat 5 tahun lalu, dia dihukum oleh ayahnya, hanya karena membela ibunya tersebut, yang saat itu akan dipukul oleh ayahnya, atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Adeline sengaja memasang badan, agar ibunya tidak kena pukulan dari ayahnya tersebut,
sehingga tubuh Adeline sendiri yang menjadi korban. Hampir 1 bulan dia dirawat di rumah sakit, karena mengalami patah tulang. Sementara ibunya, karena kejadian tersebut, diusir dari dalam rumah. 1 bulan kemudian, Claire diberitakan meninggal dunia, akibat depresi. Tapi kuburannya tidak pernah diketahui oleh Adeline sampai saat ini. Suamiku, aku tidak akan tinggal diam atas perlakuan ayahku padamu. Ibuku mati karena keegoisan ayahku. Kau seperti ini juga karena dia, ucap Adeline lirih di dekat telinga Tommy. Setelah kau sembuh, aku berharap agar kau bangkit dan bisa memperbaiki kesalahanmu. Rebut kepercayaan ayahku kembali. Jangan tinggal diam setelah kejadian ini, bisik Adeline di dekat telinga Tommy. Charles de Gaulle atau Bandar Udara Roissy, 25 km dari kota Paris, Perancis, tepat pukul 7 pagi waktu setempat, atau pukul 12 siang waktu negara ini. Pesawat yang ditumpangi oleh Benjamin dan 10 anak buahnya itu mengudara pada ketinggian 35.000 kaki di atas permukaan laut. Kepergiannya kali ini tidak diketahui oleh Adeline, anak gadisnya tersebut. Dia pergi begitu saja tanpa terlebih dahulu melihat kondisi Tommy, yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Yang dipentingkan oleh Benjamin saat ini adalah harus cepat-cepat sampai ke kota Golden City untuk bertemu dengan Tuan Birawa. Dan jika beruntung, bisa bertemu dengan sang legenda cyber itu. Karena menurutnya, menemui Tuan Birawa tersebut jauh lebih penting dari sekedar melihat dan memastikan kondisi Tommy. Dia tidak peduli apakah Tommy mau hidup atau mati. Yang penting baginya sekarang adalah menyelamatkan perusahaannya dari ambang kehancuran. Di dalam pesawat pun, Benjamin sudah tidak sabar untuk cepat-cepat sampai ke negara ini. Niatnya ingin langsung pergi ke kota Golden City untuk bertemu dengan orang yang sangat ingin ditemuinya itu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 11.581 km atau 6.253 mil laut, dengan kecepatan penerbangan 900 km per jam, dengan waktu tempuh sekitar 12 jam 52 menit. Akhirnya Benjamin dan anak buahnya itu sampai ke Bandara SH negara ini. Sudah lama aku tidak mengunjungi tempat ini. Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Keadaannya sudah banyak yang berubah, ucap Benjamin kagum. Sesaat setelah keluar dari dalam bandara tersebut. Bonjour Monseigneur. Selamat pagi Tuan, sapa seorang anak buahnya pada Benjamin. Bonjour, jawab Benjamin datar. Allons-nous à la hotel, ou à l'air directement à la Cité d'Orche. Apakah kita akan ke hotel, atau langsung ke kota Golden City? Tanya Alfonso dengan suara yang direndahkan. Directement à la ville. Je veux rencontrer rapidement ke Seigneur Birawa. Langsung saja ke kota itu. Aku ingin cepat-cepat bertemu dengan Tuan Birawa, jawabnya sudah tidak sabaran lagi. Kota Golden City. Sekitar pukul 10 pagi. Ivory yang kondisinya sudah semakin membaik itu, saat ini sedang bersantai di luar villa, dikawal oleh belasan pengawal elit wanita, yang memang ditugaskan oleh Dion untuk mengawal istrinya tersebut. Salah satu di antaranya adalah Anjani, pengawal wanita yang sangat populer di dalam tim pengawalan keluarga Birawa.
Selain Anjani, masih ada lagi pengawal wanita yang juga populer di kesatuan pengawalan tersebut. Mereka antara lain adalah Ling Chia, Ling Hua dan Ling Ma serta yang lain-lain. Tugas mereka adalah mengawal Ivory selama 24 jam secara bergantian. Kemanapun Ivory pergi, kecuali dalam urusan pribadi, mereka harus tetap berada di samping Ivory untuk menjamin keselamatannya itu. Dion tidak mau kejadian penusukan tersebut terulang kembali. Walaupun Ivory seorang ahli bela diri, tetapi dia sekarang adalah ibu rumah tangga yang kondisinya sudah semakin lemah. Apalagi setelah perutnya terkoyak karena ditembus oleh belati dari penyerangnya beberapa hari lalu. "Salam Nyonya. Apakah Nyonya ingin memakan sesuatu?" tanya Anjani dengan suara lemah lembut juga sopan. "Boleh juga. Tolong ambilkan apel merah itu. Aku ingin memakannya," jawab Ivory tenang. "Baik Nyonya," jawab Anjani cepat. Kemudian mengambil apel tersebut dan diberikannya kepada Ivory. Tak lama kemudian Dion datang, didampingi oleh Tuan Birawa, Dragon, Iron, Hans dan Robin. Sementara Leon dan lain-lainnya itu tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin mereka sedang berada di tempat lain. Kedatangan Tuan Birawa, Dion dan Dragon tersebut tentu saja mengejutkan gadis-gadis pengawal itu. Serentak mereka membungkukkan badannya ke arah Dion dan lainnya, sambil mengucapkan kata, "Salam Tuan Besar Senior. Salam Tuan Besar. Salam Tuan Muda." Sapa mereka serempak, sambil membungkukkan separuh badannya ke arah Tuan Birawa, Dion dan Dragon. "Bangunlah," balas Tuan Birawa penuh wibawa. "Bagaimana kondisimu Ivory? Apakah sudah terasa nyaman?" tanya Dion sambil mendekati tubuh Ivory istrinya tersebut. "Sudah semakin membaik Pak, berkat doa kalian semua," jawab Ivory senang. "Apakah kau ingin memakan apel itu Ivo?" tanya Dion ketika matanya tiba-tiba tertuju pada apel yang sedang dipegang oleh Ivory tersebut. "Sebenarnya iya Pak, tapi sudah tidak ingin lagi karena kedatangan Papa di sini," jawab Ivory santai, dengan niat ingin menggoda suami tersayangnya itu. Tuan Birawa, Iron, Anjani dan lain-lain yang melihat kemesraan Dion dan Ivory itu menjadi tersipu malu. Apalagi si Anjani tersebut. Wajahnya tiba-tiba bersemu merah, sehingga kalau diperhatikan, akan terlihat sekali. Untung pada saat itu, perhatian teman-temannya sedang tertuju pada Dion dan Ivory. Tapi di tengah mereka sedang ikut merasakan kebahagiaan tuannya tersebut, tiba-tiba datang seseorang dengan tergesa-gesa, dengan niat ingin melaporkan sesuatu. "Salam Tuan Besar," ucapnya dengan nafas mos-mosan. "Ada apa Rudolf? Kenapa kau datang tergesa-gesa seperti ini? Apakah ada sesuatu yang telah terjadi?" tanya Dion penasaran. Di pintu gerbang bawah, ada 11 orang asing yang ingin bertemu dengan pemilik villa ini, jawab Rudolf, sambil menenangkan kegugupannya itu. "Orang asing? Siapa mereka?" tanya Tuan Birawa penasaran. "Saya juga tidak tahu Tuan Besar. Mereka hanya mengatakan ingin bertemu dengan Tuan," jawab Rudolf ragu-ragu. "Bertemu denganku? Apakah pendengaranmu tidak salah Rudolf?" tanya Tuan Birawa ingin tahu kebenarannya. "Benar Tuan Besar. Salah seorang di antara mereka
mengaku bernama Benyamin dari negara Perancis. Dia mengatakan ingin sekali bertemu dengan Tuan Besar, karena ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dibicarakan dengan Tuan Besar. Jawab Rudolf apa adanya. Benyamin. Negara Prancis. Dion. Ucap Tuan Birawa tiba-tiba teringat sesuatu. Benar kek. Kemungkinan besar. Orang itu adalah pemilik perusahaan. Yang saat ini, keamanan data perusahaannya sedang kita bekukan. Bagaimana menurut pendapat kakek? Apakah mereka kita terima atau tidak? Ucap Dion menanggapi keraguan dan keingintahuan kakeknya tersebut. Di mana Leon? Langit, awan dan bumi? Tanya Tuan Birawa tegas sekali, tanpa memperdulikan pernyataan dari Dion tadi. Mereka saat ini ada di pintu gerbang Tuan, menunggu keputusan dari Tuan. Apakah mau menerima mereka atau tidak? Jawab Rudolf apa adanya. Kalau begitu, katakan kepada mereka untuk mengizinkan ke-11 orang asing tersebut untuk masuk, tapi dengan pengawalan ketat. Sita semua barang bawaannya, termasuk senjata yang mereka sembunyikan di balik bajunya. Aku tidak ingin terjadi apa-apa. Jawab Tuan Birawa dengan sikap hati-hati. Baik Tuan Besar. Ucap Rudolf patuh. Kemudian segera membalikkan badannya untuk menuju pintu gerbang bawah villa itu. Sebaiknya kau masuk ke dalam Ivo. Tidak baik jika mereka melihatmu di sini. Ucap Dion memberi saran kepada istrinya tersebut. Baik Pak. Aku akan masuk ke dalam. Jawabnya patuh. Kemudian mengajak para pengawalnya tersebut untuk mengikutinya masuk ke dalam villa. Bersambung. 194. Tuan Senior.